Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang PKMKC. Perkenalkan, nama saya Satria Arma Firmansyah. Saya Muhammad Alif Saifuddin. Saya Muhammad Abdul Muiz. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa tentang alat pengolah pupuk organik, yaitu PKMKC atau Karsa Cipta. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari pupuk organik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik alami seperti kompos, pupuk hijau, limbah ternak, dan bahan organik lainnya. Pupuk ini membantu peningkatan kesuburan tanah, menyediakan teknologi pupuk organik berkembang pesat dewasa ini. Pupuk yang dihasilkan dari pelapukan bahan organik meliputi proses biologis dengan bantuan organisme pengurai. Organisme pengurai atau dekomposer bisa berupa dari mikroorganisme ataupun makroorganisme. Dilihat dari proses pembuatannya, ada dua metode, yaitu metode pembuatan pupuk kompos proses aerob atau melibatkan udara, dan proses anaerob tidak melibatkan udara. Di Banyuwangi, bertempat di Desa Rajagung, terdapat sebuah mitra yang mengolah pupuk organik. Pupuk organik tersebut banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun luar Jawa, tetapi dalam prosesnya masih menggunakan cara manual untuk mengolahnya. Hal ini yang menjadi kendala pupuk organik tersebut lama dalam proses pengolahannya. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa memiliki ide untuk membuat suatu mahakarya untuk mitra tersebut agar bisa mengefisienkan waktu dalam pengolahannya. Apabila mesin tersebut bisa dibuat akan sangat memudahkan dalam pengolahan di mitra tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka kita dapat merumuskan beberapa masalah, di antaranya yaitu: yang pertama, bagaimana cara mengefisienkan waktu dalam proses pengolahan pupuk organik tersebut. Yang kedua, bagaimana cara membuat alat dapat memudahkan pekerja dan meningkatkan kinerja pengolahan. Yang 1.3 yaitu tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan proses pengolahan dan mempercepat pengiriman dan menciptakan alat yang dapat memudahkan pekerja. Yang ketiga, luaran yang diharapkan. Selain terlaksananya program ini, diharapkan beberapa luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dalam lingkungan setempat. Setelah itu, alat yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan atau sebagai alat bantu yang dapat memudahkan. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Studi literatur. Mesin pengaduk pupuk adalah peralatan yang dirancang khusus untuk mencampur bahan-bahan pupuk secara merata. Mesin ini biasanya terdiri dari beberapa komponen termasuk motor penggerak, wadah pencampur, dan pisau atau elemen pencampur. Mesin pengaduk pupuk memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pupuk dicampur secara homogen, sehingga memberikan nutrisi yang merata kepada tanaman. Penggunaan mesin ini dapat meningkatkan efisien dalam persiapan pupuk, meminimalisir risiko ketidakmerataan pupuk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 2. Motor penggerak. Motor penggerak pada mesin pengaduk pupuk adalah komponen yang menyediakan daya untuk menggerakkan elemen pencampuran wadah. Motor ini bisa berupa motor listrik, mesin bensin, atau mesin motor lainnya, tergantung pada desain dan keefisien mesin tersebut. 3. Puli atau katrol adalah suatu mekanisme yang terdiri dari roda bergigi atau berlengkung yang digunakan untuk menggunakan arah atau mengalihkan kekuatan atau gaya. Puli dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam menetralisasikan tenaga atau menggerakkan suatu sistem.
Puli sering digunakan dalam kombinasi dengan tali atau rantai mengubah arah gerak atau memperoleh keuntungan mekanis. 4. Fabel. Fabel berfungsi untuk menghubungkan pungli pada motor penggerak daerah pungli pada komponen yang digerakkan. Fabel biasanya terbuat dari karet yang kuat dan fleksibel sehingga menyesuaikan bentuknya dengan pungli yang berbeda. Fabel juga bisa mencegah terjadinya slip antara pungli dan penggerak motor yang bisa menggunakan keefisiensi dan kinerja sistem. Fabel harus diganti secara berkala jika sudah aus atau rusak. 5. Wadah pencampuran. Wadah atau bak pencampuran biasanya terbuat dari bahan tahan korosi dan terdapat bahan-bahan kimia dalam pupuk. Ukuran dan bentuk wadah yang bervariasi tergantung pada kapasitas dan desain mesin. 4. Agigator atau alat pengaduk. Agigator adalah sebuah bagian dari tangki yang berfungsi sebagai pengaduk. Prinsip kerja dan agigator ini seperti mixer pada umumnya yang mengaduk cairan produk dalam tangki, dengan Breede agigator sebagai pendorong produk yang akan diaduk. Untuk menunjang agar pembuat agigator sesuai dengan prinsip kerjanya. Metode pelaksanaan. 1. Perencanaan pelaksanaan. Pembuatan mesin pengolah pupuk organik melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari mencari inovasi atau ide dan mensurvei tempat dan persiapan bahan dan alat. Tahapan pertama, sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu, kita melakukan survei atau observasi mitra tersebut, dan setelah itu mencari ide dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Tahap kedua, persiapan bahan dan alat dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan. Tujuannya agar pada waktu pelaksanaan kita sudah siap. Alat yang dibutuhkan dari proyek ini adalah terdiri dari mesin penggerak atau sebagai penggerak. Setelah itu pemasangan dan kanan kiri sebagai alat penggerak mesin agar bisa dipindahkan kemana-mana atau portable. Setelah itu memakai pengaduk menggunakan baling 1. Baling-baling bertujuan sebagai pencampur pupuk pada saat dimasukkan ke dalam mesin, dan juga bertujuan agar produksi per hari bisa mencapai 2-4 ton per hari. 2. Pelaksanaan. Dalam pengerjaan proyek ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut dimulai dari 1. Penentuan bahan. 2. Membuat rangkaian. 3. Pemasangan mesin. 4. Uji coba mesin atau tahap akhir. 1. Penentuan bahan. Tahapan ini adalah langkah awal melakukan kegiatan. 2. Membuat rangkaian. Langkah ini kita membuat rangkaian bagaimana mesin ini bekerja, terdiri dari pemasangan rangka dan kanan kiri, bertujuan agar mesin bisa berpindah-pindah tempat pada saat produksi. Kegiatan ini bisa sangat berpengaruh pada saat proses kegiatan berlangsung. 3. Pemasangan mesin. Setelah rangkaian sudah siap, kita lakukan pemasangan mesin dirangkai, mulai dari pemasangan mesin penggerak, puli, dan baling-baling. 4. Tahap akhir. Tahap ini adalah tahap inti dalam program pelaksanaan ini. Dengan adanya proses pengujian tahap akhir atau masa uji coba, maka kita akan mengetahui kelayakan dari mesin yang kita buat. Hal yang harus diuji dari tahap ini yaitu bisa dari berapa kecepatan dalam pencampuran bahan,
hasil dari pencampuran rata atau kasar, daya muatan mencampur, dan berapa lama mesin bisa digunakan. Biaya dan jadwal pelaksanaan. 1. Anggaran biaya. 1. Jenis pengeluaran, perlengkapan, untuk perlengkapan sekitar 7.800.000 dan untuk bahan habis pakai sekitar 700, dan untuk perjalanan 300, untuk total sekitar 8.867.000 rupiah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.